Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, bisa lambaikan shalom ketika Anda terima lambaian shalom saya. Silakan duduk semua. Sungguh senang dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di awal tahun ini. Ya, saya sungguh senang bisa berjumpa dan bisa kembali bersama dengan Anda. Anda semua sehat, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari ini 4 kali khotbah saya menyampaikan bagaimana sikap hati itu menentukan mujizat. Sikap hati menentukan mujizat. Bagaimana Tuhan itu sudah menyediakan mujizat dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Tahun ini adalah tahun pergeseran yang besar, tetapi juga ada mujizatnya Bapak Ibu Saudara. Karena itu Tuhan itu sudah pasti sediakan mujizat dalam kehidupan Anda dan saya. Dia itu Bapa yang menyiapkan. Orang tua aja, kita saja yang mungkin gak sempurna, kita menyiapkan yang terbaik buat anak kita. Buat orang-orang di sekitar kita, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau ada tenaga dikasih tenaga, kalau ada daya dikasih, kalau ada pengetahuan dikasih, semuanya kita kasih. Apalagi Bapa kita yang sempurna di sana. Mujizatnya, berkatnya itu selalu akan Dia berikan buat setiap kita. Katakan amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mengapa satu bisa dibukakan mujizat tetapi satu tidak? Seolah-olah satu bisa diberkati tapi satu tidak. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya doa ternyata Tuhan ingin supaya kita semua belajar bagaimana sikap hati kita itu merupakan pintu mujizat. Pintunya mujizat itu terbuka ataupun tidak. Karena itu yang di ibadah kemarin, slide PowerPoint saya bisa dikecilkan lampunya. Slide PowerPoint saya yang pertama kemarin ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat Elia, kita akan membahas tentang Elia dan bahaya kesendiriannya. Sikap hati seorang yang merasa sendiri, seorang yang merasa kosong hidupnya, itu yang kemarin. Dan yang pagi ini Elia dan bahaya kekecewaan. Bahaya kekecewaan itu toksik banget. Kecewa itu enggak kelihatan Bapak Ibu. Orang enggak akan ngomong aku kecewa, jarang. Orang enggak jarang, pasti orang tuh nice. Kelihatannya baik saja, tetapi belum tentu. Ternyata di dalamnya bisa menyimpan sebuah kekecewaan. Luka hati, pahit itu semua ada di dalam. Nanti kita akan belajar bagaimana bahaya ketakutan. Bagaimana ketakutan itu membunuh sehingga kita tidak bisa berjalan. Dan yang terakhir bagaimana adanya tawar hati atau bahaya tawar hati yang membuat kita menjadi suam-suam. Orang yang suam-suam itu tidak bisa mendapatkan apa-apa, apalagi mujizat. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita baca saya akan ceritakan dulu mengenai Elia. Ya, di pasal yang ke-18. Next slide saya, gitu ya. Kita tahu bahwa Elia ini merupakan seorang nabi yang besar. Amin ya. Kita semua tahu, saya akan review Bapak Ibu Saudara. Bagaimana di dalam 1 Raja-Raja ayat yang 1 Raja-Raja 18 kita akan lihat bagaimana Elia ini adalah seorang nabi yang luar biasa. Dia adalah penyambung lidah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca bagaimana dia menantang Raja Ahab. Raja Ahab punya istri namanya Isabel dan Isabel ini penyembah Baal. Sehingga semua orang di sana di Israel saat itu menyembah Baal Bapak Ibu Saudara. Karena itu Elia dengan gagah perkasa dia panggil Raja Ahab, dia menyampaikan bahwa panggillah seluruh ya Baal-Baal yang kau sembah, nabi-nabinya. Lawanlah aku seorang diri gitu ya. Kalau kita ketemu raja sudah takut. Ini kita tantang lagi rajanya. Waduh luar biasa, berani banget, bonek alias bondo nekat Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Raja Ahab juga kumpulkan seluruhnya. Berjumlah 450 Nabi Baal melawan satu orang Elia ini. Ya kemudian kita tahu di di Gunung Karmel gitu ya. Di sanalah ada korban dari 450 Baal itu, mereka menoreh-noreh, mereka seolah-olah memanggil-manggil Tuhannya sehingga menyambarkan api, tetapi api itu tidak turun. Satu kali saja Elia, Bapak Ibu Saudara, memanggil nama Tuhan. Api itu turun dari langit dan menyambar semuanya. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, 450 Nabi Baal itu semuanya mati dibunuh. Kenapa? Karena Tuhan berperkara, Tuhan menyertai Nabi Elia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat setelah lanjutannya gitu ya. Di ayat yang di pasal yang ke-19. Jadi 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara.
Elia di Gunung Horeb. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara tolong bantu ayat yang genap ya. Minta tolong lampunya dikecilkan lagi. Terima kasih. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, ini istrinya, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua dengan keras ya Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat yang ke-6. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat yang ke-10. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdirilah di atas gunung-gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat yang ke-14. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsik dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, yang kita telah baca adalah ketika setelah Elia itu ada di puncak-puncaknya. Tetapi tahukah bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara seorang Elia, dia itu seorang nabi yang luar biasa, penuh dengan iman, tetapi menjadi seorang yang hidup dalam kekecewaan. Kok bisa dia kecewa? Karena di dalam Raja-Raja yang ke-10 tadi, dan ayat yang ke-14 saya akan baca gitu ya. Tuhan 2 kali tanya ketika di Gunung Horeb itu, Elia ngapain kamu di sini? Dia akan lari Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika ada dalam puncak, ketika dia bisa melihat mujizat terjadi dalam hidupnya, di tangannya. Tapi ketika Isabel bilang, oh kamu ya yang bunuh semua Baalku ya, gitu ya. Oh kamu yang berani-berani nantang aku ya. Hari ini akan kukejar kamu ya. Nah hanya karena kata-kata itu belum aja dikejar, belum aja didapat gitu ya. Dan itu hanya pesuruh saja. Pesuruhnya Isabel aja yang berbicara kepada Elia. Elia takut dan dia lari Bapak Ibu Saudara. Saat dia lari Tuhan tuh tanya kepada dia di Gunung Horeb. Hai Elia, kenapa kamu ada di sini? Dan itu ditanya 2 kali sama Tuhan. Dan 2 kali juga Elia itu tak jawab Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah Elia tuh bilang kepada Tuhan, Tuhan dikatakan, aku ini bekerja segiat-giatnya bagi engkau. Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu. Hanya aku seorang diri di sini. Tapi aku ini mau mati karena ada orang yang mau mencabut nyawaku. Kemudian tanya lagi Tuhan.
Tuhan gitu ya sama dia di ayat yang ke-14. Elia, ngapain kamu di tempat ini? Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa orang itu bisa dipakai Tuhan tetapi dalam dirinya juga masih perlu yang namanya Tuhan dalam hidupnya. Kita masih perlu didewasakan. Semua yang spektakuler, semua mujizat, semua tanda-tanda heran kalau Tuhan berkati kita itu semuanya karena Tuhan, katakan amin. Elia juga manusia biasa, Elia juga seorang manusia biasa yang seolah-olah orang mungkin pikir wah kamu luar biasa ya Elia. Tapi no, tapi Elia juga manusia biasa karena itu Nabi Elia seorang yang penuh iman bisa menjadi seorang yang hidup di dalam kekecewaan. Kalau Elia bisa hidup dalam kekecewaan, padahal nabi besar, apalagi kita manusia biasa. Kita harus hati-hati dengan ini. Karena hati kita siapa yang jaga kalau bukan kita? Suami kita nggak tahu, nggak bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Yang bisa tahu itu juga kita sendiri. Elia harus menjaga hatinya supaya dia tidak hidup dalam kekecewaan. Demikian pula kehidupan kita, katakan amin. Kekecewaan itu berarti kecil hati, tidak puas. Karena ada sesuatu yang tidak terkabul dalam keinginannya atau harapan. Orang yang kecewa itu bisa karena kehilangan seseorang. Sesuatu yang berharga mungkin, ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang gak ada dalam hidupnya. Mungkin kehilangan seseorang yang ia kasihi, kehilangan sebuah barang. Ya Bapak Ibu Saudara mungkin ada menaruh investasi gitu ya. Banyak sekali diharapkan untuk dana pensiunnya. Tapi tiba-tiba loh kok hilang gitu ya. Mungkin dia menapakkan hidupnya itu kepada seseorang. Tapi seseorang ini kok ya dipanggil Tuhan sehingga hatinya itu kecil. Sehingga dia merasa bahwa ada sesuatu yang seharusnya ini tidak terjadi seperti tapi kok begini. Seharusnya sehat tetapi kok sakit gitu Bapak Ibu Saudara. Ada juga karena perubahan besar yang tidak diinginkan. Sesuatu perubahan besar, kalau perubahan kecil mah enteng ya. Oh nggak jadi, oh nggak apa-apa. Tapi kalau itu sesuatu yang diharap-harapkan. Perubahan itu tiba-tiba datang dalam hidupmu. Engkau nggak siap Bapak Ibu Saudara. Engkau bisa kecewa di sana. Nah poin saya ya sederhana bahwa kecewa itu adalah sesuatu yang wajar, sering dialami. Biasanya orang yang terdekat justru bisa mengecewakan. Kecewa itu ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Saat itu Elia kecewa. Orang itu kecewa bisa dengan tiga pribadi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kepada Tuhan dia kecewa. Kenapa Tuhan aku gak diberkati? Kenapa Tuhan ini terjadi? Orang yang kecewa dengan Tuhan itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Karena engkau kecewa dengan menciptamu. Tapi bisa terjadi loh Bapak Ibu Saudara. Orang juga bisa kecewa kepada sesamanya. Orang-orang di sekitarnya, entah itu orang-orang terdekatnya, orang-orang yang jauh. Kenapa? Karena besi menajamkan besi. Suami istri aja kadang-kadang bisa bertengkar. Apalagi orang-orang yang di luar di sana. Padahal itu sedaging Bapak Ibu Saudara. Ada juga orang yang bisa juga orang itu kecewa kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia gak bisa achieve sesuatu, gak bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Aku kok gini-gini aja ya? Pernah enggak Bapak Ibu Saudara merasa begitu? Pernah enggak hidupnya ngerasa kok aku nih sudah berumur, aku nih mungkin sudah segini umurnya, tapi kok segini-segini aja, kok begini-begini aja. Orang bisa kecewa itu dengan Tuhan sesama dan juga dengan dirinya sendiri. Orang yang kecewa itu juga ada ketika dia ada di masa stuck, ada dalam masa penantian. Sunyi, diem gitu Bapak Ibu Saudara. Enggak maju, ya enggak mundur. Jawabannya dari Tuhan tuh belum muncul. Tuhan aku rindu, aku nih disembuhkan. Tapi kok sudah lama kok gak sembuh-sembuh. Tuhan aku nih rindu dapat jodoh mungkin. Tapi kok gak datang-datang. Tuhan aku rindu punya anak. Tapi kok gak ada, gak hamil-hamil. Ada dalam masa-masa penantian tuh susah loh Bapak Ibu Saudara. Ada di masa-masa padang gurun tuh gak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali ketika kita gak kuat di sana kita mulai kecewa di sana. Dan orang yang kecewa tidak bisa melihat karya Allah tetapi hanya bisa melihat dirinya sendiri. Dalam kehidupannya. Selalu biasanya kalau sudah kecewa bawaannya itu apa? Negatif thinking. Ngapain kok dia deket-deket? Pasti ada maunya. Oh kenapa ini kok begini? Oh kayaknya begini. Begitu. Sehingga apa? Sehingga yang dia lihat itu bukanlah karya Allah. Tapi yang dia lihat itu adalah dirinya. Dan semua perasaan-perasaan negatif yang ada dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara ini yang penting. Kecewa, orang yang kecewa itu akan mengubah perilaku seseorang. Dari yang positif, dari yang bersemangat, dari yang bergairah, dari yang sangat excited bisa berubah menjadi suam dingin, gak mau ikut apa-apa. Contohnya orang yang mungkin ada dalam, mungkin ya Bapak Ibu Saudara di luar sana tapi gak di sini. Dulunya menyala-nyala, dulunya melayani Tuhan, tapi pernah yang namanya kecentok, tahu kecentok Bapak Ibu ya?
Mungkin hatinya, waduh kok gini ya, merasa kecewa. Akhirnya apa? Meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Oh enggak Tuhan-Tuhanan lagi, menjadi ateis. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang benci Kristen. Banyak sekali saat saya konseling dulu di kota yang sebelumnya. Ketika saya ketemu dengan orang-orang yang lebih senior gitu ya, di kota sebelumnya. Dia bilang bahwa, oh saya dulu tuh pelayanan, tapi sekarang enggak. Ya bojai lah, gini. Bahasa di kota itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena seseorang yang kecewa itu mengubah pribadi yang sama, tapi kelakuannya berbeda. Hanya karena di hatinya itu kecewa. Elia yang begitu luar biasa, Elia yang begitu gagah perkasa. Elia cuma bilang satu kata-kata, api itu bisa turun. Padahal 450 Baal itu tidak bisa panggil, api itu turun. Hanya dengan satu kata begitu kuat, begitu bergairah, berani menantang raja. Siapa yang berani Bapak Ibu Saudara? Ketemu presidennya kita kan begini. Kok kita berani gini ya kan? Wah langsung disikat pas pampres Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Ya, kita nggak berani nantang. Siapa itu Elia? Punya apa dia? Kok dia bisa langsung menantang itu Bapak Ibu Saudara? Tapi orang yang gagah perkasa itu, orang yang kita baca di Alkitab itu, dia bisa lari ketakutan. Dan dia malah menyalahkan Tuhan. Aku ini sudah bergiat-giat loh Tuhan, aku ini sudah lakukan ini. Gak ada yang lakuin, gak ada yang berjuang buat engkau, aku aja. Bahasanya aku tok, di sini aku tok Tuhan gitu ya. Aku wis lakukan semuanya buat Tuhan. Tapi kok ya aku kok masih mau dibunuh. Wis aku tak mati aja. Itu loh dikatakan. Elia tuh ngomong bahwa aku ini mau mati aja. Bapak Ibu Saudara, orang yang kecewa itu mengubah perilaku. Orang yang kecewa itu mengubah dirimu. Karena itu hati-hati bahaya kekecewaan itu tidak ada yang lihat. Tidak ada yang tahu. Taunya ketika kita mulai berubah. Perilaku kita mulai berubah. Karena itu kita bisa hati-hati di sana. Bagaimana menghadapi bahaya kekecewaan ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Slide saya. Yang pertama adalah kekecewaan tidak menambahkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita harus tahu ini. Kita harus taruh ini dalam hati kita. Kecewa itu kan perasaan kita. Kecewa itu kan kita bisa rasakan. Itu kan wajar. Jadi saya tadi bilang itu kan wajar. Wong aku yo mangkel yo jelas toh Bu, gitu ya. Aku nek kecewa yo jelas. Ngene loh ceritane Bu. Ngene gitu toh. Oh, Ci, kan gitu ya. Tapi yang perlu kita tahu bahwa di balik kewajaran itu Bapak Ibu Saudara, kecewa kita tidak menambahkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Meskipun itu sesuatu yang wajar. Nah, ketika Tuhan itu tanya sampai 2 kali, itu berarti sesuatu yang serius. Ya Pak, iya. Tuhan tuh enggak mungkin ngulang sesuatu yang itu enggak penting. Sampai Tuhan tuh bilang, Elia kamu di sini kenapa? Lo gini loh Tuhan, gini. Tanya lagi Tuhan, kamu ngapain di sini? Lo ini loh Tuhan, kayak gini, gitu ya. Jadi kita tahu Elia ini bukan orang yang seharusnya ngedumel. Ya, bahasa kedumel ibu-ibu tahu ya bapak-bapak. Ngedumel ya. Dia kan orang yang keren, orang yang gagap. Tapi kok bisa ngedumel? Nah, ngedumel itu adalah supaya nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Supaya juga nggak terlalu tegang. Kayaknya Bapak Ibu tegang gitu kan, saya jadi tegang juga ya. Ngedumel itu apa ya? Kok saya jadi ngeblank? Ngedumel itu ngomel. Nah, Elia ini ngapain kerja? Wah aku loh Tuhan, gini loh, kan gitu. Padahal Elia itu kan gagah perkasa Bapak Ibu Saudara. Api gitu ya, kan gitu ya. Lah kok jadi orang sing ngedumel. Nah Tuhan aku nongeng kan gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi lucu ya Bapak Ibu Saudara ya. Elia ini bisa berubah karena dia kecewa. Orang yang menyimpan kekecewaan hidupnya pasti gak maksimal. Yang cuma satu kata aja bisa memanggil api, ini mas ribuan kata hanya untuk ngedumel. Orang yang kecewa itu hidupnya tidak maksimal. Ada yang kosong dalam hidupnya. Sehingga kata-katanya itu jadi enggak bermakna. Kata-katanya jadi enggak berpengharapan. Kata-katanya tidak membangun. Orang kita itu harus berkomitmen untuk kita tidak kecewa karena apapun dan karena siapapun. Kita harus jadi manusia-manusia yang seperti itu. Kenapa? Karena kecewa tidak menambahkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau itu nggak nambah yang baik, buat apa kita itu jadi kecewa? Berarti yang harus jaga itu kan dirimu sendiri, diriku sendiri, aku sendiri. Jadi saya dengar kata-kata Pastor Philip gitu ya ketika saat teduh. Pastor Philip bilang seperti ini, bahwa saya memilih untuk tidak akan kecewa dengan apapun dan kecewa kepada siapapun. Karena hidupku ya hidupku.
Jadi kalau sesuatu yang di luar sana mungkin bisa membuat, loh kok begini gitu ya. Tapi itu tidak boleh sampai membuat aku kecewa. Sebab apa? Sebab kalau aku kecewa, aku ini bisa berubah. Iya Pak, iya. Kita mungkin seorang suami, kita ngelihat perlakuan istri kita, kok gini ya? Wis males wis. Bisa gitu loh Bapak Ibu, iya kan? Itu bahasa-bahasa yang biasa. Misalnya kita beli, waduh pagi-pagi ya sebelum puasa gitu ya Bapak Ibu Saudara. Wah pagi-pagi nih gitu ya. Wah ketika kita itu mau beli apa ya nasi pecel misalnya gitu ya. Loh ibunya kok mencucuai gitu ya. Wis males wis. Nah gitu kan. Jadi suatu kekecewaan hal yang sederhana itu bisa mengubah kita. Dari kita yang pengen beli jadi nggak pengen beli. Itu yang hal yang soal pembelian Bapak Ibu Saudara. Belum lagi hubungan kita dengan sesama. Dengan orang lain, dengan Tuhan dan dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara jangan berubah. Tuhan sudah ngeset Elia itu sudah bagus. Tuhan sudah kasih Elia tuh urapan dengan luar biasa. Tuhan sudah berkati Elia dengan luar biasa. Bagian Elia itu jaga hati jangan kecewa. Jaga hati jangan kecewa. Itu bagian Elia. Bagian kita juga berkat Tuhan, mujizat Tuhan, promosi Tuhan. Itu semua dari Tuhan. Kita tidak bisa minta mujizat itu terjadi. Kita tidak bisa ciptakan mujizat. Tapi kita bisa jaga hati kita. Untuk kita tidak berubah sama Tuhan. Untuk kita tidak berubah. Jadilah the best versi you. Jadilah yang terbaik versiku. Meskipun mungkin dunia ini tidak seperti apa yang kuinginkan dan kuharapkan. Tetapi aku mau tahu satu hal. Bahwa aku tidak boleh berubah. Fani ini tidak boleh berubah. Amin. Ya, saya berdoa dalam nama Yesus. Jangan berubah. Sebab kekecewaan tidak menambahkan sesuatu dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan kecewa pada manusia. Bapak Ibu Saudara. Karena manusia itu tidak sempurna. Baik itu kepada pemimpin, kepada gembala, kepada pendeta, kepada sepantaran, teman, pasangan hidup, pasangan kita. Kepada anak, orang yang dibawa, orang yang kita pimpin. Jangan kecewa dengan itu. Sebab mereka tidak sempurna. Saya ini tidak sempurna loh Bapak Ibu. Kenapa ya Bu Fani hari ini kok mencucuai gitu ya. Padahal mungkin saya lagi prepare khotbah Bapak Ibu Saudara. Kan tidak ada yang tahu. Tapi loh lihat itu muka, lihat gitu. Padahal mungkin ya Bapak Ibu Saudara tidak ketahui bahwa mungkin di dalam ini loh. Ini kan ada prosesnya kan banyak kompleks ya Bapak Ibu ya. Syaraf ini, syaraf itu tidak ada tahu nih misalnya saya mungkin kecepet, apa syaraf kecepet atau gimana kan. Jadi tidak bisa senyum kan ya bisa. Banyak hal yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Manusia itu tidak sempurna. Jadi ketika kita tahu, oh iya ya nggak sempurna ya. Oh iya ya nggak sempurna. Ya sudah kita let go. Let go itu apa? Dihempaskan gitu loh. Dihempaskan, mau kamu senyum nggak senyum. Mau kamu mau senang nggak senang ya sudahlah gitu loh. Dihempaskan Bapak Ibu Saudara. Ya karena tidak ada manusia yang sempurna. Ingat bahwa kalau kita bisa kecewa sama orang lain. Berarti kita ini juga bisa ngecewakan dia. Iya Pak, ya. Oh iya, aku boncek ngomong itu gini. Batene awak dewe apa gak mencekno Bapak Ibu Saudara? Guyonan ya, pagi hari ya, lebih enak ya Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Saya juga tertemplak loh Bapak Ibu Saudara. Dulu saya punya idealis. Idealis saya gini loh, pemimpin itu harus A, B, C, D kan gitu. Namanya pemimpin ya kan, pemimpin. Menjadi inspirasi, menjadi tauladan gitu kan. Menjadi guru gitu. Ternyata iyalah, ceketek kok kayak gini gitu ya. Mungkin seperti itu ya, bahasa-bahasanya keluar Bapak Ibu Saudara. Saat saya mungkin jadi member di CG. Saya kan ada CGL, saya juga punya CGL. Dan tahukah bahwa CGL saya hari ini jadi jemaat Bapak Ibu Saudara di GMS Malang. Saya nggak usah sebut namanya ya. Iya Bapak Ibu Saudara, saat saya di kota saya yang dulu, saya belajar jadi singer, itu sama dia. Tit namanya. Hari ini dia ketemu saya, udah lama gitu ya. Dia bilang, Fani, kamu seingat aku loh bahasanya kan bahasa member ya. Kalau Bapak Ibu kan shalom Bu kan gitu ya. Tapi kalau seingat aku gitu. Saya matengkan ya. Ini flashback Bapak Ibu Saudara. Flashback kepada saya yang kecil dulu gitu ya. Oh shalom Kak gitu jadinya ya kan. Shalom Kak ya. Kan saya kan gak bisa juga yang gimana ya kan. Ya apa dia pernah membantu saya. Pernah menjadi kakak rohani dalam hidup saya gak pernah lupa. Hari ini saya tanya kepada CGL-nya, saya nggak bilang gimana-gimana, saya cuma bilang kepada TL-nya bahwa orang ini dulu pernah ngajari saya WL, singer, orang ini pernah jadi CGL saya, ngajari saya jadi sponsor gitu. Kemarin ibadah Bapak Ibu Saudara di depan angkat tangan. Tahu loh kok ngomong itu gitu ya, sampai mana kita ini ya? Ya itu, kalau kita itu bisa merasa kecewa, berarti kita itu juga bisa mengecewakan orang lain.
Karena itu pengampunan yang kita punya itu harus banyak Bapak Ibu. Kalau peluru untuk mengampuni itu harus banyak. Karena enggak bisa dipungkiri bahwa peluru kita melukai itu juga bisa banyak. Karena itu nobody's perfect. Manusia itu hidup enggak ada yang sempurna. Ketika kita tahu itu, ketika orang lain menyakiti hati kita, kita bisa go. Wow, oh iya enggak apa-apa wis enggak sempurna. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya. Yang kedua, ingat bahwa kekecewaan tidak menambah sesuatu yang baik dalam hidup kita. Oh ya, terus kemudian ini ada lagi Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Ya, dalam Yoel 3 ayat yang ke-10, Yoel 3 ayat ke-10 kita akan baca, bukan ini. Yoel 3 ayat yang 10 dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bagaimana bisa mata bajak jadi pedang? Mata bajak itu kan sesuatu yang tumpul. Kok bisa jadi runcing? Dan pisau pemangkas itu menjadi tombak. Maksudnya bagaimana? Menjadi pribadi yang utuh itu mustahil. Bu, aku mari kecewa, sakit kriang-kriang keres-keres di sini ya. Hatinya kan terluka ya Bapak Ibu ya. Orang yang dikecewakan hatinya tuh sakit ya. Jiwanya tuh sakit, bukan tubuhnya. Tubuhnya cuma ngerasa, oh ngono toh gitu ya. Oh gitu ya. Tapi yang di dalam hati ini sakit, terluka gitu. Krias, krenyes gitu, sakit gitu. Bahasanya kan gitu ya. Tapi bagaimana aku yang luka ini, aku bisa pulih. Sama kayak gitu di dalam Yoel. Tapi saya mau katakan kita harus terus menjadi pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang disempurnakan dalam Tuhan. Menjadi seseorang yang Tuhan mau, itu bukan berarti tanpa masalah, tanpa luka. Saya bayangkan kalau kita punya luka di hati kita. Mungkin kita pernah operasi sesar, operasi usus buntu gitu ya. Luka itu kalau sudah ada pasti ada Bapak Ibu bekasnya. Ya, sedikit mungkin bisa hilang, tapi luka dalamnya itu sembuh. Betul apa betul? Itu yang diharapkan. Susah mungkin kita melupakan kejadian, tapi enggak boleh ada luka di hatinya. Itu menjadi tanda. Ya, saya kan di sini Bapak Ibu ya. Saya banyak operasinya Bapak Ibu. Ini menjadi tanda bahwa apa? Oh, bahwa aku bisa lewati itu. Aku bisa lewati itu karena Tuhan. Amin. Jangan justru jadi orang yang mental korban. Mental korban itu gini, oh aku gini nih karena Tuhan. Lihat Tuhan, aku ini mau mati loh, seperti Elia tadi. Lihat Tuhan, ini loh, aku ini loh mau mati sekarang. Lihat Tuhan, tidak ada yang mau berdiri loh. Lihat Tuhan, cuma aku ini seorang diri. Lihat Tuhan, semua ini loh, aku bisa gini nih karena Engkau. Lihat aku ini bangkrut karena dia itu loh. Ya itu dia itu. Itu dia itu. Lihat aku ini bangkrut nih karena apa? Oh ya itu loh, bang ini loh, investasiku ini hancur semua, aku enggak punya uang segini-segini. Loh karena itu loh, karena itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang yang bermental korban. Seringkali kita gampang untuk menunjukkan, ya karena dia, karena ini. No. Jadilah pribadi yang utuh dalam kehidupanmu. Tempalah mata bajakmu jadi pedang dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Biarlah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya itu, aku mau tidak kecewa. Aku mau terus bertumbuh, aku mau terus melayani, aku mau terus beribadah, aku mau terus bekerja, aku mau terus lakukan bagianku, aku mau terus berusaha, aku mau terus bergairah. Meskipun aku dikejar-kejar oleh Isabel, aku akan hadapi. Meskipun Isabel tuh mau membunuhku, 450 ku bunuh kok. Apalagi dengan kamu Isabel misalnya gitu. Jadilah orang yang terus kuat Bapak Ibu Saudara. Meskipun ada banyak sayatan dalam hidupmu, semua tuh tidak akan mulus. Saya percaya kalau saya tanya satu-satu, kita nggak pulang sampai jam 2 pagi Bapak Ibu Saudara. Pasti Anda punya masalah. Pasti kita punya tantangan. Pasti kita punya problema. Pasti kita mungkin punya beban. Pasti juga kita mungkin ada kekecewaan. Kenapa ya Bu? Kenapa ya gitu. Tapi jadilah kita semua ini, firman Tuhan itu memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Jadilah pribadi yang utuh meskipun aku ini belum dijawab Tuhan. Meskipun seolah-olah dunia ini mengecewakan. Meskipun mereka itu mengecewakan, tapi Tuhanku tidak mengecewakan. Aku memilih untuk menjadi pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, memahami dan mencintai Tuhan dengan utuh. Kalau tadi kita jadi pribadi yang utuh, kitanya yang kedua ini memahami dan mencintai Tuhannya dengan utuh. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-6. Matius 11 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi orang yang
Orang yang tidak kecewa itu berbahagia. Amin. Jadi Tuhan tuh sudah ngomong Bapak Ibu Saudara, kalau kamu gak menyimpan sesuatu, kamu gak simpan luka hati, kamu gak simpan kepahitan, kamu gak simpan kekecewaan, kamu ini berbahagia. Dan tahukah bahwa banyak orang yang kecewa dengan Tuhan, dengan keadaan, karena keadaannya tidak sesuai dengan apa yang kita mau Bapak Ibu Saudara. Dalam menjalani hidup kita sering merasa bahwa kitalah yang menjadi nakoda. Kita ini nakodanya seolah-olah. Dan ketika saat badai datang dan kita tidak sampai pada tujuan, kita mulai menjadi kecewa. Padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan dan keilahiannya, Dia dengan kedaulatannya, itu tidak selalu membawa kita ke tempat yang kita mau. Ya Pak ya, itu kenyataan. Tuhan aku tuh mau ini, tapi kedaulatan Tuhan itu terkadang gak seperti apa yang kita mau seluruhnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Dia bawa ke tempat yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Sama kayak anak kecil, anak saya hari ini misalnya. Ataupun kemarin, Mi boleh gak aku makan candy ini? Boleh. Kemudian nanti 2 jam lagi tanya, Mi boleh gak aku makan coklat ini? Boleh. 2 jam lagi, Mi boleh gak aku makan ciki ini? Boleh. Lah kalau saya boleh. Lah kira-kira jadi apa Bapak Ibu Saudara? Batuk. Tapi kan itu keinginannya. Sama kayak kita. Aku tuh pengen Tuhan ini. Kita pengen jadi nakodanya. Ketika nggak sampai pada tujuan, kita mulai kecewa. Padahal sebetulnya nakodanya adalah Tuhan. Mungkin nggak ke tempat yang kita inginkan. Sama seperti anak saya, nggak semuanya dituruti. Tapi itu yang terbaik buat engkau dan saya. Yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan tuh berarti belum, tapi ada. Seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan. Yang ku tahu Dia kerjakan. Kemana Tuhan kapal ini? Kan Dia nakodanya. Rut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Aku gak tahu jalan tapi aku yakin Dia sediakan. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Amin Bapak Ibu Saudara. Tahukah bahwa Tuhan itu bukan Sinterklas? Wah Tuhan aku mau ini loh listnya, tiba-tiba datang ya kan. Tuhan juga bukan vending mesin yang kita masukkan koin, keluar sesuatu minuman kaleng. Ya, kalau aku ngasih ini, aku dapat ini. Tuhan juga bukan pesugihan, artinya barter gitu ya. Aku ngasih ini, barter ini. Yang selalu kita inginkan. Mencintai Tuhan dengan utuh berarti doa yang dijawab atau tidak. Doa yang dijawab atau belum dijawab. Hidupku itu aman dalam kontrolnya Tuhan. Hidupku itu aman dalam kontrol Tuhan. Hidupku itu aman dalam kedaulatannya Tuhan. Tuhan itu tahu yang terbaik bagiku. Terpujilah nama Tuhan. Miliki rasa aman di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Nabi Habakuk ini dalam tekanan, dalam hukuman Yehuda. Tapi Nabi Habakuk ini bisa tulis ini di dalam doanya. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara, jadi ketika aku bersorak-sorai, aku beria-ria itu bukan karena apa yang Tuhan kasih. Bukan karena berkat yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan berkati ya pasti senang. Tetapi kalaupun Tuhan tidak izinkan, kalaupun belum terjawab, kalaupun Bapak Ibu Saudara, pohon ara itu tidak berbuah, pohon-pohon itu tidak ada, tidak menghasilkan apa-apa, tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Sama seperti ketika kita mau berlayar, kita maunya mungkin cepat 2 jam, tapi ternyata 2 jam belum sampai Bapak Ibu Saudara.
saudara, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sekalipun itu terjadi, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Kenapa? Karena yang penting aku aman di dalam Engkau. Yang penting Engkau lah nakoda dalam kapalku. Itu lebih penting Bapak Ibu Saudara. Mau 5 jam, mau 10 jam, kalau tuh Yesus dalam nakodamu, engkau akan aman. Sebab dia bawa kita ke tempat yang tidak mungkin turun. Ke tempat yang jauh lebih baik. Yang terbaik itu yang dia berikan buat kehidupan setiap kita, katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, aku akan bersorak-sorai. Kenapa kok kita bersorak-sorai meskipun dalam penantian? Kenapa kita bisa bersorak-sorai meskipun dalam tekanan? Kenapa kita bersorak-sorai meskipun dalam keterpurukan? Karena ada Tuhan dan itu cukup bagiku. Ada Engkau itu cukup Tuhan, ada Engkau itu cukup. Dia seperti sauh yang kuat. Dia seperti sebuah kunci yang klik dalam hatimu. Meskipun yang di luar sana belum terjadi yang seperti engkau inginkan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ada Tuhan di hati kita, dia menuntun kita satu langkah kepada pintu mujizat. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Miliki hubungan di tahun ini bukan fokus kepada berkat. Tahun ini tahun tantangan, iya pasti. Tahun ini tahun yang susah kata orang. Ada ini pergeseran, ya iya. Nggak ada tahun lebih baik ya Bapak Ibu, tahun pasti lebih susah. Seolah-olah dunia juga sudah ngomong bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Berarti kalau semakin jahat semakin susah. Tapi kalaupun itu semakin susah, kita bukan menjadi orang-orang yang takut. Bukan menjadi orang-orang yang kecewa, patah semangat, no. Tapi kita justru menjadi orang yang paling aman di dalam Tuhan. Paling aman tuh ya sudah aman gitu ya. Kayak anak kecil Bapak Ibu Saudara, ketika dia lari, dia mungkin lari-lari di padang gitu ya. Kemudian dia ketemu orang yang gak dikenal. Dia akan cari siapa? Orang tuanya. Dia akan dekep orang tuanya, betul ya. Mau ada apapun, kalau aku sudah dekapan mama, beres. Bahkan tidur juga bisa Bapak Ibu Saudara. Kita harus aman sama Tuhan. Seaman itu. Jangan hanya lihat karena berkat, jangan hanya lihat kepada situasi dan kondisi, tetapi aman dalam Tuhan. Roh kita harus lebih besar daripada jiwa dan tubuh kita. Karena tubuh kita itu cuma tindakannya aja. Tubuh kita ini kan cuma ngikutin apa yang di dalam. Yang di dalam itu ada dua, ada roh dan ada jiwa. Jiwanya kita ini tidak boleh pahit, jiwanya kita ini tidak boleh mendominasi. Tapi roh itu yang harus mendominasi sehingga kita hidup oleh roh. Itu yang minggu kemarin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita itu harus hidup oleh roh. Sehingga apa? Sehingga roh itu yang menguasai hidup kita. Dan roh itu yang menuntun hidup kita. Menuntun perbuatan-perbuatan kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadilah pribadi yang mengejar Tuhan bukan berkat. Tahu rencana Tuhan. Tahu tuntunan Tuhan. Dan percayalah bahwa jalan Tuhan tidak pernah berujung kepada kekecewaan. Gak pernah Tuhan tuh buat kita kecewa. Pasti Tuhan tuh kasih rencananya yang terbaik. Ikuti jalannya. Ikuti tuntunannya. Amin. Dan yang ketiga yang terakhir, ada diberkati Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga yang terakhir adalah selalu ada kesempatan untuk dipulihkan. Kekecewaan itu wajar. Saya kalau boleh tanya, apakah ada yang gak pernah kecewa? Saya percaya tidak ada. Kita semua namanya manusia Bu, ya saya juga. Pastilah ada luka hati, kekecewaan, itu wajar. Tapi ketika kita itu tahu virus ini sudah masuk, cabut Bapak Ibu Saudara. Cabut. Langsung jangan tambah justru dipupuk gitu ya, disiram jadi mekar Bapak Ibu Saudara. No. Kita harus tahu selalu ada kesempatan untuk dipulihkan. Ayat yang ke-15 ketika Elia itu tanya, ketika Tuhan tanya sama Elia, kerjamu apa? Di ayat yang ke-10 dan di ayat yang ke-14. Tuhan jawab bukan dengan oh gitu ya Elia ya. Iya ya memang jahat itu Isabel ya. Oh sini tak ini gitu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu enggak menghiraukan mental korbannya, rasa kecewanya Elia. Justru Tuhan itu bilang apa? Di ayat yang ke-15, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15. Dikatakan seperti ini. Firman Tuhan datang kepadanya, pergilah. Katakan pergilah. Kembalilah ke jalanmu, katakan kembali. Ya, melalui padang gurun ke Damsyik dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi, katakan mengurapi. Hazael menjadi raja atas Aram. Bapak Ibu Saudara dikatakan pergi, kembali dan mengurapi. Apa maksudnya? Ya Elia ini adalah seorang penyambung lidah Tuhan. Jadi ketika raja itu mau diurapi ya harus dengan nabi. Jadi ketika Elia itu ada dalam masa-masa kecewa dalam hidupnya, ketika dia mau dipulihkan, Tuhan itu akan fokus kepada jalanmu, kembali ke jalanmu, kembali ke tracknya, kembali ke
ke dunia kita Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa kita tiba-tiba kecewa, aku jadi orang lain saja gitu ya. Aku ini misalnya seorang yang ini, aku pengen andai, aku jadi orang ini gitu. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita tidur, kita bangun ya kita saya tetap Fani, betul ya. Dengan semua tantangannya, dengan semua bebannya, kita tetap punya masalah itu. Kita tetap menjadi orang yang sama. Tetapi kita punya paradigma yang berbeda. Kita punya gairah yang berbeda. Sebab Tuhan minta untuk kita itu kembali, pergi. Pergi itu jangan di tempat ini loh. Jangan dihidupi. Orang yang kecewa itu kan tadi kan berubah. Dari positif menjadi negatif. Orang yang bergairah jadi orang yang gak mau. Aku jadi tawar hati gitu ya. Maksudnya pergilah, jangan di posisi ini terus. Jangan pahit terus. Kalau kita punya luka hati dibuang. Jangan disimpan. Tak ingat-ingat itu ya dalam kitab hatiku di Romawi keberapa, kamu tuh pernah gini. 50 tahun yang lalu ya, di suatu sore, kamu ini gini ya. Kemudian tahun 1998 ya kan, ini loh ya mama itu gini. Nah itu semua kita kalau kita enggak bisa lupa, kita itu sebetulnya stuck di posisi kita itu. Sehingga kita terus menghidupi luka itu, kita menjadi orang yang tambah, kayaknya kayak orang yang enggak punya pengharapan, orang yang sakit. Kenapa? Pikirannya ini kebek Bapak Ibu Saudara. Pikirannya ini berat, kenapa? Masa lalu menghimpit. Tuhan tuh bilang kepada Elia, jangan di sini. Kamu mengasihani dirimu terus lihat masa lalu terus. Move, pindah, keluar, pergi kamu. Pergi dan kembali ke jalanmu, kamu masih hidup kan Elia? Kamu gak mati kan Elia? Kamu belum dikejar kan Elia? Ngapain kamu sudah pergi? Ayo kembali ke masa gini, ayo lakukan kembali. Jangan takut. Engkau harus kembali kerjakan pekerjaanmu, urapi ini. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah Tuhan, Bapak itu terima kita kok. Meskipun kita tidak sempurna, kita tuh diterima. Tetapi ingat bahwa dalam penerimaan itu ada kesempatan. Dan ketika kita dapat kesempatan itu, ayo kita kasih waktu yang Tuhan kasih ini. Bapak Ibu Saudara, 2, 3 kita bernapas sama-sama. Saya juga ngos-ngosan gitu ya. 1, 2, 3. Gitu ya. Kalau Tuhan kasih nafas buat kita, berarti ada kesempatan. Betul Bapak Ibu Saudara? Gak usah ingat-ingat yang lalu. Lihatlah yang di depan. Masa depan Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Gak usah pikir yang gak bisa kita pikirkan. Lihat ke depan, Tuhan tuh pegang kapal kita. Tuhan tuh menakodai hidup kita. Jangan kecewa, apalagi kepada diri kita sendiri. Ayo ambil kesempatan untuk terlibat melayani Tuhan lebih lagi. Ikut dalam kegerakan yang ada pelayanan. Loh aku kis tuwek loh, masa aku pelayanan Pak Budi? Apa pelayanan apa? Masa aku jadi singer? Enggak apa-apa, suaranya emas. Daripada karaoke, ya kan Mandarin, ibu-ibu, ya kan karaoke. Melayani Tuhan, suaranya buat Tuhan. Wah aku ini loh sudah begini, apa yang bisa aku lakukan? Lakukan. Kenapa? Karena melayani Tuhan, ikut dalam kegerakan menjagai kita. Masa aku ini kayak gini? Dikit-dikit pahit, jangan Tuhan itu gak sayang aku, kan begitu. Komunitas kita tuh menentukan Bapak Ibu Saudara. Komunitas kita tuh menentukan. Kalau kita ada di komunitas yang salah, kita menjadi orang yang salah. Masukannya salah. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita ikut dalam kegerakan. Kita lihat kepada visi Tuhan. Selama kita hidup, sisa hidup kita adalah sisa hidup yang penuh dengan kemenangan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, beban masalah, himpitan, tekanan, kita tidak boleh kecewa. Ingat Bapak Ibu Saudara, satu poin yang saya belajar dari Pastor Philip juga, bahwa jangan biarkan kita menjadi orang-orang yang kecewa. Itu pilihan di tangan kita. Bukan karena orang lain yang membuat engkau kecewa, tapi diri kita sendiri. Jangan biarkan roh kekecewaan itu masuk dalam hidup kita. Amin Bapak. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwa.